Saudara, kita lanjut di slide ini. Ya, slide 588. Nomor 3 tentang domba Paskah. Ya. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Dikatakan poin A, Tuhan akan menyiapkan penebusan dengan anak domba atau anak kambing. Anak domba akan diambil pada hari keempat, hari ke-10 yang pertama. Nah, anak domba yang berumur 1 tahun, terus anak domba disimpan selama 4 hari atau dikarantina selama 4 hari. Terus anak domba disembelih, anak domba atau kambing disembelih pada waktu senja. Darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas domba itu dilambangkan kematian Tuhan Yesus, ya. 1 Korintus 5 ayat 7. Kristus yang dilambangkan oleh anak domba ganti orang berdosa agar mereka luput dari hukuman Allah. Domba dimakan setelah dibakar, ya, jadi tidak direbus tapi dibakar, ya, dengan roti tidak beragi. Jadi dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit sebagai tanda penderitaan. Orang Israel memakan daging dan sayur pahit di dalam keadaan siap-siap untuk berangkat. Hari itu menjadi hari peringatan, satu ketetapan di antara orang Israel. Yang berikut tentang hari raya roti tidak beragi. Pasal 12 ayat 15 sampai 20. Pada hari pertama ragi dikeluarkan, ya, pada hari yang pertama ada pertemuan yang kudus, yaitu tanggal 15, ya. Jadi tanggal 15 selama 7 hari mereka tidak makan sesuatu yang beragi, ya, dan ada pertemuan yang kudus pada hari yang ke-7. Hari raya ini menjadi ketetapan di Israel karena pada hari itu mereka dibawa keluar dari Mesir, ya. Nah, tulah ke-10 yaitu tulah kematian anak sulung, ya, pada Keluaran 22 ayat 29 sampai 36, dari anak sulung semua orang dan anak sulung binatang semuanya mati, ya, dan tidak ada yang luput. Nah, sekalipun hati Firaun hancur, sikapnya dan tinggi hatinya, ya, tidak pernah berubah. Ya, tidak berubah, maksudnya dia tidak bertobat dan sebagainya, hanya takut aja. Dia juga mati, dia juga takut. Makanya dia lepaskan orang Israel keluar dan memanggil Musa pada malam itu juga, dan ia tidak lagi ingin berkompromi seperti yang sudah-sudah dengan Musa, melainkan menyuruh mereka keluar sesuai dengan tuntutan Musa. Ayat yang ke-32, ia juga minta diberkati. Nah, Israel tidak mencuri harta benda orang Mesir ataupun memaksa mereka. Ayat yang ke-35 dan 36. Allah sendiri yang mengerjakan kerelaan dalam hati mereka sesuai dengan Keluaran pasal 3 ayat 21 sampai 22. Apa yang diminta oleh orang Israel pada waktu itu diberikannya, dan Tuhan Allah selalu memenuhi janjinya. Nah, ia telah berjanji kepada Abraham bahwa akan terjadi demikian. Jadi sudah 400-an tahun yang lalu atau 200-an 300 tahun yang lalu janji itu diberikan kepada Abraham,
Dan janji itu digenapkan ya dalam Keluaran pasal 12 ayat 35 dan 36. Catatan, banyak orang dari berbagai bangsa yang ikut rombongan orang Israel. Jadi bukan orang Israel saja, ada orang Kanaan dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka adalah budak-budak yang lain yang ada di Mesir. Mereka adalah orang-orang Mesir yang mungkin percaya kepada Allah, ya. Tapi rupanya banyak di antara mereka yang ikut karena alasan lain. Jadi bukan karena percaya saja. Kalau ada yang percaya saja bagus, tapi ada juga yang tidak percaya. Nah, ayat 40 menurut Rasul Paulus, hukum Taurat diberikan 430 tahun setelah janji disahkan, ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-7. Kapankah 430 tahun itu mulai? Nah, jadi katanya 430 tahun orang Israel berada di Mesir, atau orang Israel diperbudak selama 430 tahun. Dan mulai kapan itu dihitung? Pertama, saat itu dimulai dengan janji Allah kepada Abraham, ya. Karena itu 430 tahun itu mencakup 200 tahun di tanah Kanaan dan 200 tahun di Mesir. Tapi pendapat ini kurang tepat atau tidak cocok dengan Keluaran 12 ayat yang ke-40. Poin B, periode 430 tahun itu mulai dengan penegasan atau peneguhan janji itu kepada Yakub, yaitu Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah 430 tahun merupakan waktu antara pengulangan janji yang terakhir kepada Yakub dan permulaan suatu periode baru, yaitu periode hukum Taurat, ya. Allah meneguhkan janjinya dengan Yakub pada tahun 1875 sebelum Masehi, dan hukum Taurat diberikan pada tahun 1445, yaitu 430 tahun kemudian. Nah, jadi poin B ini yang lebih sesuai dengan Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 4, berhubungan dengan 430 tahun, yaitu peneguhan janji kepada Yakub sampai kepada hukum Taurat diberikan kepada Musa atau kepada orang Israel di Gunung Sinai. Jumlahnya ada 430 tahun, ya. Rupanya Kejadian 15 ayat 13 dan Kisah Rasul 7 ayat 6 membulatkan angka 330 menjadi 400 tahun. Jadi berarti saudara tidak perlu bingung, ya, dengan 430 dan 400. Jadi angka 430 itu dibulatkan menjadi 400 tahun, ya. Jadi tidak usah dipersoalkan, tidak usah diperdebatkan. Kisah Rasul 13 ayat 17 sampai 20 menyebut 450 tahun. Ini dihitung seperti berikut: 400 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, dan 7 tahun waktu menaklukkan tanah Kanaan. Dibulatkan menjadi 10 tahun. Nah, itu kira-kira angka-angka yang akan membingungkan kita, membingungkan saudara. Nah, sudah dijelaskan di sini. Jadi kalau saudara temukan angka 450
dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 17 sampai 20 itu perhitungannya 400 tahun di Mesir. Ingat ya, tadi sudah dibulatkan ya. Dari 430 dibulatkan menjadi 400. Dibulatkan ke bawah ya, bukan dibulatkan ke atas. Nah, terus 40 tahun itu ada di padang gurun, berarti 440. Terus 7 tahun itu waktu penaklukan tanah Kanaan oleh Yosua, dan dibulatkan menjadi 10 tahun. Sehingga jumlahnya 450 tahun.